Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang akrab dengan dunia kejawen barangkali akan tersentuh dengan kalimat dalam teks Injil hari ini yang kira-kira berbunyi, "Aku di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Sesuatu yang bisa oleh orang Jawa diterjemahkan sebagai kemampuan Allah untuk ngerogo sukmo. Tetapi karena kita pengikut Kristus, saya yakin bukan itu yang dimaksud. Yesus segera melanjutkan makna dari aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, yaitu siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan dengan demikian, aku dalam dia, dia dalam aku, dan seterusnya. Tetapi persoalan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau di sini disebut juga dalam teks awal, kita mesti menaati, mengikuti perintah Allah. Persoalan saya, mungkinkah manusia menaati, menuruti perintah Allah yang notabene misterius? Siapa yang tahu perintah Allah? Perintah Allah yang kita tahu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dari Yesus Kristus. Tetapi tentu saja Allah tidak memberi perintah hanya satu itu. Mesti ada dalam alam semesta, dalam kitab suci yang lain, dalam figur-figur rohani, figur-figur spiritual yang lain. Lalu problemnya adalah bagaimana kita menafsirkan perintah Allah itu tadi. Dengan demikian, saya kira betul bahwa dalam Injil sebetulnya tidak ada istilah menaati Allah, tidak ada. Kata taat itu biasanya ditujukan untuk roh jahat, setan. Maka Yesus dikenal sebagai sosok yang punya otoritas karena mampu membuat angin dan danau, angin ribut, simbol keburukan, setan, roh jahat, tunduk kepada Yesus. Di manusia bukan tunduk. Singkatnya, manusia kita mestinya mencitrakan Allah, meniru
mengasimilasi hidup Kristus dalam keseharian kita. Itu maksudnya menaati perintah Allah dalam terminologi kita. Dengan demikian, kita membutuhkan instansi yang membantu kita untuk menafsirkan perintah Allah. Dan di sini disinggung yang disebut roh penolong yang dalam bahasa Yunani konon parakletos. Ada 3 hal yang mungkin perlu kita ingat mengenai roh penolong ini. Apa itu roh penolong? Dia bekerja seperti advokat, seperti pembela dalam pengadilan. Kalau orang ini benar, ada di jalan benar, roh penolong ini akan membuat dia teguh sehingga tidak akan takut pada sumpah palsu, pada kesaksian palsu, pada pengkhianatan, pada apapun yang bisa mencederainya. Dia mampu mengampuni, dia mampu mendoakan. Sebaliknya, kalau orang ada dalam posisi memang bersalah, roh penolong menguatkan dia untuk minta pengampunan sekaligus bangkit dari kejatuhannya. Yang kedua, itu seperti roh penolong bekerja seperti seorang sahabat yang menjadi penghibur, menjadi orang sosok pribadi yang dia bisa hadir membuat kita terhibur, semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyadari makna hidup dan seterusnya. Itu fungsinya. Dan yang ketiga mungkin akan lebih panjang dengan cerita yang saya alami waktu di seminari Mertoyudan, bagaimana roh penolong bekerja. Di seminari Mertoyudan itu ada podium untuk pentas seni, dan di depan itu ada 2 kotak kayu yang dari arah penonton terlihat menonjol, tetapi kalau dari arah panggung itu adalah kotak kosong, betul. Saya semula mengira itu adalah tempat lampu diletakkan karena memang lampu warna-warni, tapi saya lihat lampu ada di tempat lain. Dan waktu itu saya sangat kagum pada teman-teman saya yang ikut klub teater. Mereka sanggup melakukan dialog panjang, dan ini bukan dialog ecek-ecek, ini dialog yang dalam sekali maknanya, setiap kalimat ada unsur filsafatnya. Ini luar biasa, bisa menghafalkan dialog begitu panjang dan menampilkan teater drama dalam waktu 1 jam dengan tokoh utama mungkin dia bisa ambil separuh dari dialog. Lama-lama saya kepo, ada apa sih ini, kok kota itu saya belum pernah tahu maksudnya apa. Dan suatu kali pada saat ada pementasan, saya ke belakang dan saya mencoba mengamati apa yang terjadi di podium. Ternyata Bapak Ibu, saya baru tahu waktu itu, memang saya ndeso banget waktu itu. Dari kotak yang kosong tadi, saya lihat itu ada mak bedunduk gitu, ada kepala yang nongol di situ, di kiri dan kanan. Lalu apa yang mereka buat? Mereka itu berbisik-bisik, membisikkan kata dan kalimat, kalau pemain teaternya blank. Oh, pantesan kok selama ini aktor-aktornya tuh bisa mengingat seluruh dialog dengan sangat baik, ternyata ada pembisiknya. Dan itulah kinerja roh penolong, membisikkan kepada kita jalan kebenaran, membisikkan kepada kita mana yang perlu kita tempuh. Dan itu saya maknai sebagai kedisiplinan. Sekarang jujur saja, maaf ini saya memang tadi sebelum misa hidung saya mancung, lalu setelah masuk itu jadi pesek. Jadi mohon maaf kalau tiap kali omong mesti turun gitu ya. Sampai mana tadi ya, malah lupa toh. Ndeso tenan. Sampai mana tadi elektris ya? Payah emang ini masker ini mengganggu.
Saya yakin dari sekian persen yang hadir di sini memahami kedisiplinan, tidak tahu anak De Brito bagaimana. Itu adalah perkara menaati aturan yang ada. Ya enggak? Iyalah. Orang tua mendidik anak disiplin apa artinya? Harus tahu jam tidur, tahu jam main, tahu jam istirahat. Jadwal, seragam. Inilah disiplin. Kalau ada yang melenceng sedikit, berarti itu tidak disiplin. Disiplin tidak sesederhana itu. Disiplin adalah perkara orang tahu apa yang akan dituju dan jalan ke sana. Guru matematika sangat paham akan hal ini. Hasilnya boleh sama, jalannya ke sana, ada disiplin tersendiri. Kan begitu ya. Anthony de Mello membahasakannya dengan sangat menarik. Itu seperti sungai yang membuat alurnya sendiri. Tahu mana yang dituju, entah itu laut, danau, dan sebagainya. Pokoknya turun ke bawah. Nanti tepiannya akan terbangun sendiri. Sehingga dalam keluarga misalnya, kalau ada anak kelihatan tidak disiplin, tanya dulu kenapa, maksudnya apa, kenapa kok enggak ini, kenapa enggak itu. Bicarakan, lalu akan ketemu di mana ini letak disiplinnya. Dia melihat tujuannya enggak, dia melihat jalannya enggak. Kalau memang itu cocok, ya itulah disiplin, enggak harus seragam. Betul ya anak-anak De Brito, kalau ada di sini. Terakhir, waktu saya sebetulnya cuma 5 menit, ini sudah lewat 5 menit. Bapak Ibu pernah mendengar nama Michelangelo, seorang pelukis kaliber internasional Italia. Dialah yang melukis fresko di atas begini Kapel Sistina di Vatikan. Dan itu tinggi sekali. Dan dia mesti naik steiger untuk ngecat di atas. Pada suatu waktu, suatu hari, datang seorang ibu ke kapel ini dan mestinya berdoa, dia duduk tenang. Dan Michelangelo melihat dari atas hanya kelihatan kepala gitu ya, ya sedikit tapi tidak tahu apa yang dibuat oleh ibu-ibu ini. Dan Michelangelo iseng, dia berteriak dari atas dan teriakan orang dengan akustik di sana itu sangat bagus. Dengan suara kecil itu bisa menggema ke seluruh area di kapel. Michelangelo berteriak, "Io sono Gesù, ascoltami." Aku adalah Yesus, dengarkanlah aku. Apa yang dibuat ibu itu bergeming, masih terus kusuk. Michelangelo lagi iseng, "Io sono Gesù, ascoltami." Akulah Yesus, dengarkan aku. Si ibu masih bergeming. Sampai mangkel, akhirnya Michelangelo berteriak lebih keras lagi, "Io sono Gesù, ascoltami." Dan kali ketiga itu sang ibu ini menengadah ke atas. Lalu apa yang dia buat? Dia berteriak, "Diam kamu, aku sedang bicara pada ibumu." Dia berdoa rosario. Kalau rosario kan bukan kepada Yesus, tapi kepada Bunda Maria. Kadang-kadang kedisiplinan memang membutuhkan prinsip yang kita pegang. Dan bisa jadi prinsip itu akan melampaui hal-hal yang mungkin remeh-temeh, begitu ya. Kita mohon Roh penolong supaya pada saatnya sungguh-sungguh kita dikuatkan untuk mengasimilasi hidup Kristus dalam diri kita. Semoga Tuhan membantu usaha kita. Amin.